Hai, halo guys, balik lagi bareng Mimin di sini. Oke guys, gue di sini akan menjadi teman rebahan kalian. Lagi santai, lagi bengong, cocok. Udah, kalian di sini saja bareng gue ya. Gue ada film cukup menarik nih guys. Kalian yang suka film action, ini sih gue rekomen banget buat kalian tonton. Berhubung gue nggak bisa bahasa Inggris, kalian baca saja judulnya ya. Sudah? Sekedar info aja guys, narkoba itu sudah sejak lama dilarang. Semua negara sepakat akan hal itu. Nah, di film ini tuh menceritakan di mana kala itu di daratan Asia sedang gencar-gencarnya dibombardir oleh wabah opium. Opium sendiri nama lain dari salah satu jenis narkoba guys. Perdagangan antar negara-negara Eropa dan Asia di masa saat itu sangatlah bebas. Sebagian oknum memanfaatkan kondisi keadaan dengan bermain halus untuk menyelundupkan opium yang akan diperdagangkan di daratan Asia. Bahkan mereka pun bisa bermain dengan para petinggi negara agar bisa menyelundupkan barang haram tersebut ke negara mereka yang akan suplai. Di malam itu di sebuah kapal terjadi pertempuran yang cukup dahsyat. Wanita jagoan itu bernama Mehang. Terlihat dengan begitu gesitnya, Adinda memainkan pedangnya. Diketahui kalau kapal tersebut membawa pasokan opium. Mehang hanyalah seorang wanita dikeroyok oleh penjahat lelaki. Ya kalah Mehang. Akan tetapi Mehang tak sendiri. Dia juga bersama dengan kekasihnya si Mehong. Dua kekasih ini menjadi pahlawan dengan menumpas para bandar narkoba. Adu pedang pun dimulai. Si Mehong ini lebih sakti guys. Tanpa kendala dia dengan mudahnya menumpas mereka satu persatu. Kini tersisa tinggal melawan si Jilu. Sepertinya dia lawan yang cukup berat untuknya. Mehong mengeluarkan semua kekuatannya, tapi Jilu masih tetap belum terkalahkan. Saling tikam, saling serang, silih berganti. Akan tetapi jagoan selalu menang guys. Jilu terpental di kobaran api. Mehong yang memapah dia yang terluka. Namun tiba-tiba saja Jilu belum modar. Dia kembali membokongi mereka dan Mehang tertusuk oleh pedangnya Jilu. Mehang menghadang serangan dari Jilu untuk melindungi si Mehong. Dalam kondisi sekarat, mereka masih sempat bertatapan mata. Jelas Mehong sangat marah melihat pujaan hatinya terluka. Dia mengamuk dan mengeluarkan jurus 1000 pukulan. Dan menendang si Jilu sampai tercebur. Berharap Mehang bisa bertahan, namun apalah daya, takdir berkata lain. Di ucapan terakhirnya Mehang kepada sang kekasih, dia mengatakan, cari penggantinya yang lebih baik dari aku. Lalu Mehang pun tewas. Mehong sedih, dia berteriak sekencang mungkin. 6 bulan kemudian, di istana kekaisaran, Gubernur Liu Zhen dipanggil oleh kaisar. Mereka membicarakan tentang maraknya pengedaran opium yang telah banyak meracuni masyarakat dan keadaannya sudah sangat memprihatinkan. Di sini sang kaisar memberikan mandat kepada Gubernur Liu Zhen untuk segera menyelesaikan kasus penyebaran opium. Tapi tentunya tidak mudah untuk Liu Zhen mengemban tugas tersebut karena permasalahannya banyak orang pemerintahan juga yang malah menjadi oknum untuk perdagangan opium. Liu Zhen bergerak cepat. Dia mengerahkan jajaran militernya untuk merazia tempat-tempat yang diduga untuk menyelundupkan opium. Bahkan para pemakainya pun tak lepas dari buruan satuan militer Liu Zhen. Liu Zhen menurunkan salah satu agen terbaiknya. Wanita cantik ini bernama Jung Min. Dia diperintahkan oleh Liu Zhen untuk memimpin pasukan militer pembasmi opium. Dalam razia yang dilakukan, beberapa hari ini mereka sudah banyak mengumpulkan banyak opium. Dan juga mereka yang adalah pengedar dan pemakai banyak sudah yang ditangkap. Tapi semuanya itu hanya cere-cerenya saja. Liu Zhen harus mencari dan menangkap gerbong opium utamanya di kediaman Tuan Long. Nah ini dia guys, si gembong utamanya yang memperjualbelikan opium bersama dengan anaknya yang bernama Yuan Lang. Mereka mendengar kabar tentang Gubernur Liu Zhen sedang gencar-gencarnya merazia bandar opium. Langkah berikutnya militer Liu Zhen dikerahkan ke Pelabuhan 13, di mana itu adalah pusat perdagangan antar negara. Para polisi yang sedang memeriksa barang-barang di sana, tiba-tiba saja si Panjul muncul. Dengan badan otot besarnya, dia hanya satu tangan saja mencekik itu polisi. Dia tak terima kalau tempatnya diperiksa tanpa izin. Lalu datang Tuan Peng. Dia adalah salah satu pejabat pemerintahan yang ditugaskan di bea cukai pelabuhan. Dari gelagatnya sudah terlihat kalau dia adalah seorang penjilat. Namun di sana juga Gubernur Liu Zhen turun langsung. Tuan Peng yang tidak bisa berbuat banyak, akhirnya tempat itu pun dibiarkan diperiksa. Namun orang-orang di sana sengaja membuat kekacauan yang membuat mereka berkelahi antara polisi dengan karyawan di sana. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, pemeriksaan di tempat itu pun dihentikan. Tak hanya di situ saja, kini teror mulai mengincar Gubernur Liu Zhen saat dia akan beranjak pergi. Lanjut cerita, Liu Zhen sadar kalau dia membutuhkan orang yang ahli dalam menumpas para pengedar opium.
Liu Jian memerintahkan Jung Min untuk menemui seseorang yang dulunya adalah seorang pejuang yang memberantas penyebaran opium. Namun karena kasus yang menimpanya, kini orang tersebut sedang dipenjara. Ternyata orang itu adalah si Mei Hong yang kini dipenjara. Dia yang sedang makan Indomie, namun malah diganggu oleh Jung Min. Walaupun dia terpenjara, tidak melunturkan kesaktiannya si Mei Hong. Lalu Jung Min membawa Mei Hong untuk menghadap Liu Jian. Singkat cerita, Liu Jian mengajak Mei Hong untuk gabung bersamanya untuk menumpas para gembong opium. Karena dirasa satu misi dengan si Mei Hong, dia pun akhirnya menyetujui untuk bergabung. Ditambah juga Mei Hong ada dendam tersendiri kepada mereka yang telah menewaskan kekasihnya terdahulu. Misi mereka pun dimulai. Kini Jung Min berpartner dengan Mei Hong. Mereka berdua akan menjadi intel untuk mencari seseorang. Di sini Mei Hong yang adalah pemain lama, dia sudah tahu orang-orang yang bermain opium. Mereka akan berurutan untuk mencari tahu gembong utamanya. Dia juga menemui seseorang yang sudah dianggap seperti adik sendiri untuk meminta bantuannya. Adiknya itu adalah ketua geng para bocil pencuri. Dia juga memerintahkan bocil itu untuk mencari Peng Ang, bandar opium yang cukup besar di kota tersebut. Singkatnya, bocil itu pun mendapatkan info keberadaan Peng Ang. Mereka pun langsung bergerak menuju ke TKP dan membuat beberapa rencana untuk bisa membawa Peng Ang. Mei Hong yang berpura-pura menjadi pelayan untuk mengantarkan makanan. Dengan sedikit jurus, Mei Hong bisa melawan mereka dan membawa Peng Ang keluar kamar. Namun dia ketahuan oleh para komplotan di sana. Dia yang terkepung sekarang. Tak ada negosiasi, tak ada jalan lain selain berantem. Mei Hong terlalu tangguh untuk mereka. One shoot, one kill. Adiknya datang membantu dan membawa Peng Ang keluar dari sana. Sementara Mei Hong rindu akan pertarungan. Dia pun kembali meladeni mereka. Karena dirasa lelah melayani mereka nggak kelar-kelar, akhirnya Mei Hong pun memilih kabur dari sana. Mei Hong menginterogasi Peng Ang untuk mencari info gerbong utamanya opium. Di keesokan harinya, Mei Hong menemui sahabatnya. Si Atai ini mempunyai keahlian dalam memalsukan dokumen seseorang. Mei Hong yang sudah tahu siapa gembong utama bandar opium. Di sini Mei Hong berencana akan berpura-pura menjadi pembeli besar opium kepada Tuan Lung. Singkat cerita, Mei Hong yang berpura-pura menjadi Jili yang terkenal sebagai saudagar kaya raya namun yang berbeda kota. Dia pun bertemu dengan Yuan. Sepertinya penyamaran Mei Hong berhasil, membuat mereka akhirnya menerima Jili yang akan membeli opium. Di sini Mei Hong berperan layaknya seperti Jili. Dan sampai pada akhirnya, dia dipertemukan dengan Tuan Lung. Transaksi pun dilakukan. Saat dia akan mendatangani, dia melihat Jilu yang ternyata masih hidup. Orang yang telah membunuh kekasihnya itu di kapal. Di sini terungkap kalau pemasok opium itu berasal dari Inggris. Mereka yang berpura-pura jual beli barang antik, namun itu hanyalah kedok saja. Dan si Spanyol ini adalah orang suruhannya mereka. Mei Hong kembali menyamar menjadi Jili dan menemui Tuan Lung. Mei Hong sendiri sudah merencanakan semuanya. Mereka akan diberi aba-aba oleh Mei Hong. Kalau semua barang buktinya sudah terlihat, mereka akan memergoki Tuan Lung nantinya. Sementara di pihak pemerintahan, Gubernur Liu Jian bertemu dengan pedagang dari Inggris. Mereka adalah perwakilan perdagangan antar negara, Cina dan Inggris. Namun Gubernur Liu Jian sendiri sudah tahu akal busuk orang asing itu. Liu Jian hanya tinggal menunggu barang bukti saja untuk nantinya dipersidangkan. Mei Hong yang kini menemui Tuan Lung. Dari sana Mei Hong yang akan memberikan aba-aba dengan melemparkan sesuatu ke sungai. Dan kini para pasukan itu dikerahkan ke sebuah tempat bersama Liu Jian dengan orang asing. Namun ternyata Mei Hong sendiri memberikan info palsu kepada Liu Jian. Mei Hong ada rencana lain. Dia membocorkan rahasia rencana mereka kepada Tuan Lung untuk ditukar dengan Jilu. Mei Hong ingin membalaskan dendam kematian kekasihnya itu. Lalu Mei Hong pun dibawa untuk dipertemukan dengan Jilu. Jilu yang terikat untuk diserahkan kepada Mei Hong. Dan saat Mei Hong akan memenggal kepala si Jilu, tiba-tiba saja dia langsung menyerang balik. Ternyata Tuan Lung sendiri menipunya, dan Mei Hong pun harus terkena tembakan. Tuan Lung lalu pergi ke Pelabuhan 13. Mereka yang kini terlihat sedang membawa opium ke kapal. Sementara rencana selanjutnya, mereka bocil-bocil yang sudah direncanakan untuk memberi aba-aba dengan melemparkan petasan. Mei Hong kini kembali bangkit, menghiraukan rasa sakit tembakan di punggungnya, dan pertarungan pun dimulai. Dia juga dibantu oleh Atai yang menghalau mereka.
Kini duel antara Mehong dengan Jilu. Dengan ilmu kanuragan Empuk Gandring, Mehong berhasil menghempaskan Jilu. Adiknya si Mehong yang kini datang ke pelabuhan, dia membawa gerobak yang berisi petasan yang sangat besar, lalu diarahkan kepada mereka. Gudang yang berisi penuh opium itu kini hancur terbakar. Mehong, Atai, dan juga Jungmin datang, lalu pertarungan dahsyat pun dimulai. Kini si Panjul yang keluar yang akan melawan Atai, sementara si Mehong yang mengejar Tuan Lung. Anak dan bapak kini yang melawan Mehong. Adiknya Mehong dan juga Jungmin, mereka yang melawan para pasukan di sana. Namun sayang adiknya itu yang harus meledakkan dirinya sendiri. Atai masih sibuk dengan si Panjul. Atai yang kewalahan karena tenaga si Panjul sangatlah besar. Sementara Mehong akhirnya berhasil membunuh Tuan Lung. Begitupun dengan Atai, dia juga akhirnya bisa menghempaskan si Panjul. Adiknya si Mehong yang tadi meledakkan diri, tapi untungnya dia masih selamat. Mehong yang terluka akibat terkena tusukan pedangnya Tuan Lung, tapi semuanya berakhir bahagia karena mereka menghirup opium yang terbakar, dan itu memberikan efek ngeplay kepada mereka. Lalu film pun selesai. Oke guys, jadi begitulah ceritanya. Seru abis ya? Apa perasaan gue saja? Tapi ya sudahlah, yang terpenting kalian bahagia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Dan nantikan alur cerita film lainnya yang lebih seru. Salam dari gue dan bye-bye. Bye.